Budi, kami persilakan. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang tergabung di Al-Hasani. Pagi ini kita mendapat nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan di Zoom Al-Hasani setiap pagi sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Pada pagi ini kita membahas surah An-Naba ayat 21 sampai 26 di bawah bimbingan Buya Rizal, didampingi oleh Bapak Endro Haryono. Alhamdulillah sudah dijelaskan kepada kita, maka kita masuk tahap berikutnya, yaitu membacakan tadabbur dari ayat-ayat ini. Baiklah, kita mulai membacakannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa rassaha jaza'an wifaqa. Shadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat-tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Kemudian mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya, tidak pula mendapatkan minuman selain daripada air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal. Kita kembali ke ayat 21 dan 22. Inna jahannam kanat mirsoda. Kemudian lit-taghina ma'aba. Sesungguhnya neraka jahanam itu ada tempat pengintai, lagi tempat kembali bagi orang yang melampaui batas. Mereka adalah para pembangkang, para pendurhaka, para penentang Rasulullah SAW, para penentang para rasul. Kemudian dia mendustakan ayat-ayat Allah. Dalam surah Allah berfirman dalam surah Shad, dikatakan itu haza wa inna lit-taghina lasaraba ma'ab. Beginilah keadaan mereka, sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk. Keadaan mereka di dalam itu dijelaskan dalam surah Muhammad ayat 15 bagian akhir. Kama huwa khaliduna
kama huwa khalidu pinnar wa sukuma an jami'am faqatta'a a'ma'ahum. Nah, jadi mereka dengan orang yang kekal dalam jahanam diberi minuman dengan air yang mendidih hingga memotong usus-ususnya. Al-Ayah bagian akhir dari ayat 15 surah Muhammad. Karena mendustakan ayat Allah, menyombongkan diri, maka mereka tidak dibukakan pintu-pintu langit dan tidak pula masuk surga. Karena mereka adalah orang yang berdosa, dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 40. Bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wala yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil hiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Dikatakan innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, menyombongkan diri terhadapnya, itu maksudnya dikatakan mendustakan, menyombongkan diri, dia tidak menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah untuk termasuk orang yang menyombongkan diri dan mendustakan ayat-ayat Allah. Kemudianlah tufattahu lahum abwabas sama, tetapi sesekali tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Nah, kalau dia pintu langit tidak dibukakan, di situ dijelaskan lagi wala yadkhulul jannatal hatta yalijal jamalu pisamiil khiyat. Tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke dalam lubang jarum. Itu suatu lubang yang kecil, ya. Kemudian yang tidak mungkin dimasuki oleh unta itu adalah suatu hal mustahil. Karena kalimat itu digunakan kalimat sindiran, artinya tidak mungkin dia akan masuk surga. Itulah yang dimaksud dengan ayat ini. Dia tidak akan merasakan. Kenapa demikian? Itu adalah karena hilang suara Pak. Dengar suara pesawat? Iya, hilang Pesawat? suaranya. Ya, pesawatnya ada. ada yang mute barangkali Wabah, Buya. Oh, Enggak, kita sendiri itu. Tidak, ini ada nih. iya sekarang. Itu orangnya ya, baru. Sudah, ada yang mute tadi. Oke. Kita ulang dari ayat apa? Kemudian Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 15, kaman huwa khalidum finnari suku ma'an jahamiman faqatta'a a'ma'ahum. Sama dengan orang yang kekal dengan jahanam diberi angan air yang mendidih hingga memotong ususnya. Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, menyombongkan diri, maka mereka tidak dibukakan pintu langit dan tidak pula masuk surga. Karena mereka orang-orang yang berdosa, dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 40 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wala yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu pisammil hiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Itu katakan innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri mereka terhadap ayat-ayat kami, yaitu artinya mendustakan, menyatakan ayat itu tidak ada, kemudian mereka menyombongkan diri, itu tidak menerima kebenaran, tidak mau menerima ayat tentang ayat-ayat itu. La tufattahu lahum abwabus sama, sesekali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulul jannata
hatta yalijal jamalu fi sammil hiyat. Itu dikatakan dia tidak pula masuk surga hingga unta bisa masuk lubang jarum. Itu adalah satu hal yang mustahil, unta bisa masuk ke lubang jarum. Itu sesuatu yang mustahil terjadi. Kenapa? Apapun yang bisa masuk, tidak ada yang bisa masuk kecuali bulu unta yang bisa masuk ke lubang jarum. Itu adalah suatu kemustahilan dengan bahasa sindiran. Begitu susahnya masuk surga sehingga mereka tidak mungkin masuk. Wa kadzalika najzil mujrimin. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Jadi tidak dimasukkan ke dalam surga, berarti sebaliknya dia akan masuk neraka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pula dalam surah Fatir, surah 35 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamut wala yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kullu kafur. Di situ dikatakan allazina kafaru, ya, wallazina kafaru lahum naru jahannam. Orang-orang yang kafir bagi mereka neraka jahannam. La yuqda alaihim fayamut. Mereka tidak bisa tidak dibinasakan sehingga mereka mati. Jadi mereka sampai ini tidak binasa, tidak mati. Ya, itu jadinya wala yukhaffafu anhum gitu. Wala yukhaffafu min azaban, dan tidak pula diringankan azabnya. Jadi dia mati terlalu hidup selalu dapat azab yang terus-menerus. Jadi kalau istilah itu dapat azab yang berkepanjangan. Jadi mulai masuk sampai batas yang tidak ditentu, kan nanti dikatakan ayat sebelumnya berabad-abad di dalam ayat surah An-Naba tadi, berabad-abad, tak tahu kapan stopnya itu. Kadzalika nadzi kullu kafur gitu sih katakan. Demikianlah pembalasan bagi orang yang sangat kafir. Orang-orang kafir balasnya dia selalu masuk neraka. Sesudah masuk neraka, ya, dia tidak mati-mati dalam keadaan kena azab terus. Hancur dijadikan lagi kembali, hancur dijadikan lagi kembali, berulang-ulang. Kemudian dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 56 dengan bahasa yang lain. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab innallaha kana azizan hakimah. Di situ dikatakan innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro. Sungguh orang-orang yang kafir pada ayat-ayat kami kelak pasti kami masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nasi juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Setiap kali kulit mereka hangus, jadi ayat ini mempertegas ayat surah Fatir ayat 36 kali. Setiap kali kulit mereka hangus, diganti lagi dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Itu disebutkan situ. Nah, ayat ini juga membuat orang kafir, ya, orang-orang orientalis, dokter ahli bedah, dia bedah saraf mengatakan menyebabkan dia masuk Islam. Kenapa? Tadinya seolah-olah penemuan tentang ayat kulit-kulit itu tepat usap saraf, maka setelah menemui ini menyatakan kebenaran tentang Al-Quran. Innallaha kana azizan hakimah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian dijelaskan pula surah An-Naba ayat 30. Fazuku falan nazidakum illa azab. Kami rasakan, oleh karena itu rasakanlah azab-azab kami, ya, azab kami, dan sekali tidak akan menambah kepadamu selain daripada azab. Allah menjelaskan lagi dalam surah An-Naba ayat 17-18. Di situ dikatakan innal yauma faslika na miqata yauma yunfahu fisuri patatuna afwaja. Sesungguhnya
Hari keputusan itu adalah suatu hari yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiupkanlah di sangkakala, lalu datanglah kamu datang berkelompok-kelompok. Dalam surah Al-Haji ayat 17 dijelaskan lagi di situ untuk orang-orang yang beriman. Di situ dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina haduwan was-sabiina wan nasara wal majusa wal ladzina asraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Di situ dikatakan innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa wal ladzina asraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, orang Sabiin, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah akan memberi keputusan pada hari kiamat. Nah, hari kiamat tentang berapa kelompok orang ini, Yahudi, orang beriman, Yahudi, Nasoro, Sabiin, Majusi, dan orang musyrik akan diberi keputusan pada itu. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Situ sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Artinya perbuatan-perbuatan mereka akan disaksikan Allah, semuanya tercatat dengan tidak ada satupun yang tertinggal, maka nanti akan diberi keputusan. Keputusannya mana? Sudah jelas tadi ayat sebelumnya mengatakan orang-orang yang beriman ke dalam surga, orang-orang yang kafir yaitu orang Yahudi, Nasabiin, Nasrani, Majusi, dan Syriku, itu dia akan masuk ke neraka. Itulah yang ayat ini sebenarnya. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, di situ dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim wa idza qila lahu taqillaha ahazathul izzata bil ismi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Wa idza qila lahu, dan apabila dikatakan kepada mereka ittaqillaha ahazathu izzatu bil ismi, bertakwalah kalian kepada Allah, bangkitlah, maka bangkitlah kesombongan mereka yang menyebabkan mereka berbuat dosa. Itulah orang-orang kafir, bila diajak berbuat bertakwa, maka yang dia tunjukkanlah kesombongan mereka, menyebabkan mereka berbuat dosa. Maka jawabnya fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad, maka cukuplah balasan mereka adalah neraka jahanam. Sungguh neraka jahanam itu adalah tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Al-Baqarah ayat 206. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 8, bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim, takadu tamayyazu minal ghais kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Di situ takadu tamayyazu minal ghais, hampir-hampir neraka itu terpecah belah lantaran marah. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha, setiap kali dilimparkan ke dalamnya sekumpulan orang, itu orang kafir, penjaga neraka itu bertanya kepada mereka. Apa pertanyaan? Alam ya'tikum nazir, apakah belum pernah datang kepadamu seorang pemberi peringatan dari pemberi peringatan gitu di dunia dulu, apakah tidak datang? Gitu. Tentulah sudah ada datang. Siapa itu? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 37 Allah menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuriduna ayyahruju minan nari wa ma hum bikharijina minha walahum azabum muqim. Di sini dikatakan yuriduna ayyahruju minan nar, mereka ingin keluar dari neraka, wa ma bikharijina minha, maka padahal mereka sama sekali tidak dapat keluar daripadanya. Walahum azabum muqim, dan mereka memperoleh azab yang kekal. Jadi mereka selalu diawasi. Dan dalam hal itu, dalam surah Al-Fajr ayat 14 dikatakan inna rabbaka lamirsad, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Kemudian melanjutkan kepada surah An-Naba ayat 24, 25 dan 26. Di situ dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim la yazuquna fiha bardan wala saraba
illa hamiman wa rasyaqa jazaa'an wa wifaqa. Di situ mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya, tidak pula mendapatkan minuman selain daripada air yang mendidih dan nana sebagai pembalasan yang setimpal. Jadi mereka dapat balasan yang setimpal. Allah berfirman dalam surah As-Surah ayat 40, bunyinya auzubillahi minasyaitonir rajim, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Paman afa wa aslaha fa'ajruhu ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Di situ dikatakan wa jazaa'u sayyi'atihi sayyi'atun misluha. Maka dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Faman afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya menjadi tanggungan Allah. Innallaha la yuhibbuz zalimin. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang yang innahu la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Bagi mereka beriman, bertakwa, beramal saleh, maka balasan mereka di dalam surah Maryam ayat 62 bunyinya auzubillahi minasyaitonir rajim, la yasma'una fiha lawan illa salama walahum rizquhum fiha bukratan wa asiyya. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam surga kecuali ucapan salam, ucapan keselamatan. Bagi mereka rezekinya di surga itu di tiap pagi dan petang, sepanjang hari mereka mendapat rezeki. Sebaliknya bagi orang-orang yang mendustakan ayat Allah, balasannya adalah la yazuku nafi bardaw wala saraba illa hamimau wasaqa jazaa'an wa wifaqa. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya, tidak pula mendapat minuman selain air mendidih dan nanah, pembalasan yang setimpal. An-Naba 24, 25, 26. Dan surah Al-Kahfi ayat 29 Allah menjelaskan wa qulil haqqu mir rabbikum faman saa'a falyu'min wa man saa'a falyakfur inna a'tadna liz-zalimina araha ahata bihim suradikuha wa iyastaghisu yughasu bima'i kalmuhli yaswil wujuh bi'sa sarabu wasa'at murtafaqa. Itu dikatakan wa qulil haqqu mir rabbikum, katakanlah kebenaran yang datang dari Tuhanmu. Jadi kita diperintahkan untuk mengatakan hal yang benar, terutama datang dari Allah. Kebenaran datang dari manusia adalah nisbi, keterangan dari Allah mutlak. Faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Maka barang siapa ingin beriman, hendaklah dia beriman. Barang dia ingin kafir, biarkanlah dia kafir. Inna a'tadna lizolimina nara ahata bihim suradikuha. Kami sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang zalim itu ada neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Kemudian wa iyastaghitsu yughasu biha min kul muhlil yaswil wujuh. Jika mereka memerintah minum, niscaya mereka ambil minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka mereka. Bi'sa sarabu wa za'at murtabaqa. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Dalam surah Muhammad ayat 15 tadi dikatakan wa khalidun pinnari wa suku ma'un hamiman faqatta'a ma'ahum. Orang yang kekal di dalam jahanam diberi minuman dengan air mendidih dan sehingga memotong usus-usus mereka. Itulah dikatakan di situ. Innallaha la yuzlimun nasu syai'a walakinnan nasa anfusuhum yuzlimun. Itu sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah berbuat zalim
kepada diri mereka sendiri. Surah Yusuf ayat 44. Alhamdulillah, apa yang kita bacakan tadi mudah-mudahan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat termasuk menjadi orang-orang yang beruntung. Itulah harapan kita semua. Mudah-mudahan kita meningkatkan keimanan kita, memperbaiki amal-amal saleh kita, menjauhi kesombongan, kemudian meyakini bahwa kebenaran itu datang dari Allah, maka kita janganlah sombong. Demikian apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya bacakan ini, mungkin ada yang keliru, mohon dimaafkan karena kita dalam keadaan belajar, dalam menuntut ilmu, pasti ada kekeliruan dan kesalahan. Oleh karena itu, mohon dimaafkan. Atas kesalahan itu, kami minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.